Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas pembahasan ma'rifatul insan dari materi pertama, yakni ta'rif al-insan, sampai materi ketujuh, sampai syumuliyatul ibadah, kesempurnaan ibadah. Secara singkatnya, yang pertama, ta'rif al-insan mengenal manusia, yang dimana manusia itu diciptakan dari tanah dan ruh, yang kemudian manusia itu diberikan qalbu, yang dimana di dalam qalbu itu manusia dapat menimbulkan tekad. Kemudian yang kedua, manusia diberikan akal, yang dimana manusia dengan akal itu manusia dapat berilmu dengannya. Kemudian yang ketiga, manusia diberikan jasad untuk digunakan beramal. Dan adapun jika semua itu telah diberikan kepada manusia, maka manusia akan mengemban suatu amanah, yang dimana amanah itu berupa dua hal, yakni ibadah dan khilafah. Yang kemudian jika manusia itu amanah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah dan menjadi khilafah di muka bumi, maka ia akan mendapat balasan di akhirat kelak. Kemudian materi kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana manusia itu berada di atas fitrah ketika ia diciptakan. Kemudian manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, bodoh, dan butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat manusia yang kedua itu, manusia itu dimuliakan, yang dimana manusia dimuliakan dari segi diberikan keistimewaan karena manusia memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya dan juga ditundukkan alam untuknya agar manusia dapat memanfaatkannya untuk menjalankan amanah-amanah, tugas-tugas dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian hakikat manusia yang ketiga, yakni dibebani. Dibebani maksudnya diberikan amanah untuk menjalankan tugasnya, yakni ibadah dan menjadi khilafah di muka bumi. Kemudian hakikat manusia yang keempat adalah bebas memilih antara iman dan fujur. Dan yang terakhir, hakikat manusia adalah mendapat balasan. Jika manusia itu taat, maka ia akan mendapat balasan surga. Dan begitupun sebaliknya, jika ia kufur, fujur, maka balasannya adalah neraka. Kemudian pembahasan yang ketiga, taqatul insan, potensi manusia. Pada umumnya potensi manusia itu ada tiga, dari pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang jika semua itu telah diberikan kepada manusia, maka manusia memiliki tanggung jawab, yang dimana manusia itu memiliki kebebasan untuk menanggapi apakah ia amanah dalam menanggapinya atau ia menanggapinya dengan khianat. Jika ia amanah, dia akan menjalankan khilafah, yang dimana dia bertingkah laku sebagaimana bukan pemilik yang aslinya, karena yang pemilik asli adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jika ia amanah, ia akan menggunakan suatu fasilitas yang ditundukkan kepadanya sesuai kehendak yang mewakilkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jika ia amanah, dia tidak menentang aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun manusia yang jika diberi tanggung jawab kemudian dia menanggapinya dengan khianat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak dan bahkan lebih buruk. Kemudian materi keempat, nafsul insan. Nafsul insan adalah nafsu manusia, jiwa manusia, yang dimana jiwa manusia itu terbagi atas tiga. Yang pertama, jiwanya didominasi oleh ruh dibandingkan hawa nafsu. Yang jika didominasi oleh ruh, maka manusia itu berorientasi zikir dan hatinya menjadi tenang, menjadi nafsul mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang. Kemudian jiwa manusia yang kedua, antara ruhnya dan hawa nafsunya seimbang sehingga terjadi tarik menarik antara keduanya, yang jika terjadi tarik menarik maka hasilnya manusia itu akan selalu menyesali diri akibat dia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa manusia yang ketiga, yang dimana hawa nafsunya mendominasi dibandingkan ruhnya, yang jika hawa nafsunya mendominasi maka manusia tersebut berorientasi syahwat, yang dimana jika didominasi oleh syahwat, maka yang terjadi adalah manusia itu akan melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ma rahima rabbi. Kemudian materi kelima, sifatul insan, sifat manusia.
Sifat manusia berhubungan erat dengan nafsu manusia, yang dimana jika nafsu manusia itu condong kepada ketakwaan, maka ia akan senantiasa membersihkan diri. Tazkiyatun nafs, yang kemudian jika dia rajin membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, maka ia akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, suka taubat, lemah lembut, jujur, dan terpercaya. Yang kemudian jika semua itu ada dalam dirinya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sukses dunia dan akhirat. Kemudian, jika nafsu manusia itu condong kepada hal yang jahat, maka ia dapat dikatakan sebagai jiwa yang sering mengotori jiwanya sendiri. Yang dimana jika jiwanya kotor, maka akan tampak pada tingkah lakunya yang tergesa-gesa, sering mengeluh, lalai, sering melampaui batas, pelit, ingkar, pembantah, penganiaya, dan bodoh, zalim. Yang kemudian jika semua tadi itu ada di dalam dirinya, maka ia dikategorikan sebagai orang yang merugi dunia dan akhirat. Kemudian materi yang keenam, hakikatul ibadah. Hakikat ibadah pada dasarnya adalah urusan perasaan, yang dimana jika seseorang itu melakukan ibadah, maka ia akan melakukan ibadah berdasarkan perasaannya yang ia rasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana perasaan itu terbagi atas dua. Yang pertama, ia merasakan bahwa banyaknya nikmat Allah kepadanya. Kemudian yang kedua, dia merasakan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena dua perasaan inilah, dua rasa inilah, manusia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, adapun jika manusia itu menjalankan ibadah, manusia itu pasti memiliki tujuan, yang dimana pada dasarnya tujuan manusia itu beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah merendahkan diri. Itu satu. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu kecintaan, cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan telah diberi banyak nikmat, telah diberi banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan yang ketiga adalah tujuan ketundukan, yang dimana jika ketiga tujuan tadi telah terpenuhi, maka akan menghasilkan rasa di dalam hati, yakni takut, khauf, dan harap, ar-roja. Kemudian materi yang terakhir, materi ketujuh, yakni syumuliyatul ibadah. Kesempurnaan ibadah terbagi atas tiga instrumen, yang dimana instrumen pertama adalah instrumen yang mencakup seluruh persoalan agama, baik itu wajib, sunnah, dan mubah. Yang jika ketiga itu terpenuhi, maka lengkaplah salah satu instrumen kesempurnaan ibadah. Kemudian instrumen yang kedua adalah instrumen yang mencakup seluruh aspek kehidupan dari segi pengamalan, baik itu amal-amal yang baik, amal-amal sosial, amal-amal kehidupan, memakmurkan bumi dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kemudian instrumen ketiga adalah instrumen yang mencakup seluruh keadaan manusia, baik itu dari segi hati, akal, dan anggota badan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan dari materi pertama, dari ta'rif al-insan, hingga materi ketujuh, syumuliyatul ibadah, kesempurnaan ibadah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam.